Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Berjumpa kembali dalam program Renungan Harian GKI Kebonjati. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu saling menajamkan dalam komunitas. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita mau ya menjadi orang yang berhasil dan sukses. Dalam segi apa saja? Semua segi Bapak Ibu sekalian ya, dalam pendidikan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, juga dalam pelayanan. Banyak hal yang mempengaruhi kesuksesan seseorang atau keberhasilan seseorang. Dalam hal ini kita akan membahas dua hal, yaitu skill dan karakter Bapak Ibu sekalian. Nah, skill dan karakter ini adalah dua hal yang saling berkaitan, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Skill dan karakter saling bertautan satu sama lain. Skill adalah sesuatu yang kita bisa pelajari secara sendiri Bapak Ibu sekalian. Contohnya pada saat kita mau belajar bikin kue, atau kita mau mereparasi mobil, elektronika, kita bisa belajar melalui pelatihan, kita bisa belajar melalui kursus, atau di era digital sekarang kita bisa buka YouTube dan kita bisa belajar bagaimana membuat kue, bagaimana memperbaiki elektronik, dan sebagainya. Jadi skill ini adalah sesuatu yang kita bisa pelajari sendiri. Nah, bagaimana halnya dengan karakter? Karakter adalah sesuatu yang kita tidak bisa pelajari secara sendiri-sendiri, membutuhkan faktor dari luar. Karakter tidak dapat kita pelajari dengan diri kita sendiri, tetapi harus berkaitan dengan orang lain. Untuk membentuk suatu karakter yang baik, itu dibutuhkan banyak faktor dari luar untuk mempengaruhinya. Nah, dalam hal ini kita akan belajar 3 hal untuk bertumbuh secara karakter dalam satu komunitas. Apakah saja itu? Yang pertama adalah kita siap yang namanya gesekan. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita mau punya karakter yang baik, hal yang pertama adalah kita siap dengan gesekan. Ayat yang mendasari firman Tuhan yang mendasarinya adalah dari Amsal 27 ayatnya yang ke-17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya pisau ataupun gunting, biasanya kalau mereka tumpul kita asah dengan batu asahan ya. Jadi kita mendapatkan pisau itu kembali menjadi tajam atau gunting dengan cara kita mengasah. Semakin kita asah, maka gunting dan pisau tadi akan semakin tajam. Nah, bagaimana dengan kita sebagai pribadi, sebagai manusia? Bagaimana kita mengasah karakter kita? Dengan cara apa? Kita bersinggungan, kita bergesekan dengan orang lain. Seringkali kita berdoa, Tuhan, berikanlah aku kesabaran. Berikanlah aku kasih-Mu yang besar dalam kehidupanku. Bapak Ibu, pada saat kita berdoa, tidak serta-merta kita langsung punya kasih atau sabar. Seringkali Tuhan kirimkan dengan caranya, yaitu dengan cara mengirimkan orang-orang yang ada kalanya membuat kita jengkel, ada kalanya membuat kita bete, ada kalanya membuat kita tersakiti. Tetapi ketika gesekan itu ada, maka disitulah timbul karakter yang baik. Disitulah timbul karakter yang muncul dengan sendirinya ketika kita mengalami gesekan dengan sesama kita. Contohnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita mempunyai alat transportasi mobil ataupun motor, maka mobil dan motor ini akan sangat berguna ketika difungsikan secara fungsinya. Ya, contohnya kita mau keluar, kita pakai motor atau mobil, kita menjalankan motor dan mobil itu untuk kepentingan sesuai dengan fungsinya. Walaupun dengan resiko mungkin nanti di jalan akan terbaret ya, pada saat kita parkir mungkin juga akan tersenggol dengan orang lain. Bahkan kadang-kadang ketika kita sudah hati-hati pun ada yang nabrak seperti itu ya dari belakang ataupun bagaimana. Tetapi mobil dan motor kita ini akan sangat berguna ketika dia difungsikan. Beda hal dengan motor dan mobil yang kita tidak fungsikan, kita hanya taruh di rumah, kita hanya untuk pajangan, kita hanya melihat, dan itu tidak akan terbaret mulus begitu aja, tidak akan lebih baik seperti itu, tidak akan berguna secara fungsinya ketika motor dan mobil itu hanya kita simpan di rumah.
sehingga gesekan, sehingga benturan itu seperti kata firman Tuhan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi jangan takut akan gesekan. Ketika gesekan itu kita rasakan, maka itulah yang akan memurnikan karakter kita. Gesekan bisa juga membuat better ataupun bitter. Better ke arah yang lebih baik, bitter adalah kepahitan. Bapak Ibu, mari kita mau merendahkan diri kita mau belajar. Pada saat gesekan itu ada, kita mau menjadi orang-orang yang rendah hati, menjadikan sesuatu itu menjadi lebih baik, bukan menjadi satu kepahitan dalam hidup kita. Hal yang kedua adalah kita harus mau menerima dan berubah. Ayat yang melandasinya adalah dari firman Tuhan, Matius 22 ayat 8. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus tentang perjamuan kawin. Pada saat itu, raja mengundang orang-orang tertentu sebagai tamu kehormatan. Ia memilih siapa-siapa yang diundang. Tetapi masalahnya, mereka tidak mau datang. Ketika mereka menolak untuk datang, maka raja berkata kepada pegawai-pegawainya, kamu sekarang pergi ke persimpangan jalan. Semua orang yang kamu jumpai di jalan, undang semua untuk hadir di perjamuan kawin itu. Dan Alkitab menuliskan bahwa orang yang baik, orang yang jahat, orang yang kaya, miskin, terpandang, bahkan terhina sekalipun, semua diundang dan hadir. Ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan menerima kita sebagaimana kita ada. Dan Ia hadir untuk menerima kita tanpa syarat, tanpa kondisi tertentu, tanpa persyaratan tertentu. Sama hal pada saat Tuhan Yesus menerima Zakheus. Bapak Ibu mungkin masih ingat cerita tentang Zakheus sang pemungut cukai ya. Nah, pada saat Tuhan Yesus lewat, Zakheus lagi ada di atas pohon. Maka pada saat itu Tuhan Yesus berkata, Zakheus, turunlah, aku akan menginap di rumahmu, aku akan mampir di rumahmu. Bapak Ibu sekalian, yang kita tahu adalah Zakheus bukanlah orang yang baik. Dia orang jahat, dia pemungut cukai, dia pencuri, dia penjahat. Tetapi pada saat itu Tuhan menerima dia dengan tangan terbuka. Bahkan Tuhan mau mampir ke rumahnya. Bapak Ibu sekalian, kiranya itu juga yang kita bisa teladani dari Tuhan Yesus. Kita mau menerima sesama kita, semua orang, tanpa kita melihat background-nya, tanpa kita melihat apakah orang itu baik, apakah orang itu kaya, apakah orang itu cukup terpandang. Tidak. Tapi kita mau menerima sesama kita dengan tangan yang terbuka. Hal yang ketiga adalah kita harus terbuka tanpa takut dihakimi. Ayat firman Tuhan yang mendasari diambil dari Amsal 28 ayat 13. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Hal yang ketiga untuk kita mempunyai karakter yang baik dalam komunitas adalah kita harus terbuka tanpa takut dihakimi. Karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Dalam komunitas yang sehat, baik itu komunitas di luar ataupun dalam pelayanan, ada kasih, ada perhatian satu sama lain. Suami istri, anak dan orang tua, bila ada masalah, baiknya mari terbuka dan kita mau saling mengakui sehingga masalah yang kita hadapi kita bisa selesaikan dengan baik. Kita mencari orang yang kita bisa percaya dan kita bisa saling terbuka. Karena kita Tuhan ciptakan, Tuhan desain untuk bukan menjadi hakim, untuk mencela, mencerca, bahkan menertawakan kesalahan orang lain. Tetapi kita Tuhan ciptakan menjadi orang-orang yang boleh saling berbagi. Ketika si bungsu, kita belajar juga, kita mengingat satu kisah tentang si bungsu ketika dia sudah habis-habisan hartanya habis. Maka dia kembali kemana Bapak Ibu sekalian? Dia kembali kepada bapaknya.
dia kembali kepada keluarga. Maka ingatlah bahwa gereja kita juga, pelayanan kita adalah keluarga kita juga. Maka dari itu Bapak Ibu, kita mau membuka diri kita lebar-lebar untuk kita menjadi orang-orang yang boleh hidup dalam satu komunitas yang baik, komunitas yang saling menyayangi, saling mengasihi satu sama lain. Kiranya kita berproses dan Tuhan yang menolong kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.